yakin ini adalah Ramadan terakhir. Jadikan Ramadan terakhir ini sebagai bekal terindah untuk kelak berhadapan dengan Allah, berdiri di hadapan Allah. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan, meluruskan niat, menghidupkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Roja TV, kembali lagi bersama kita di acara Nasihat Ramadan. Bersama kita sudah ada Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Majari. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khairu Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita akan membahas apa, Erik? Hari ini Ustadz, izinkan kita akan meminta nasihat dari Ustadz nih. Temanya itu adalah taubat dan ampunan. Ya, jadi kita intinya kembali sebelum terlambat. Kita butuh nasihat-nasihat Ustadz. Ada beberapa pertanyaan dari saya dan Kang Asep ya. Iya, betul Ustadz. Mau saya dulu atau Kang Asep dulu? Boleh saya dulu nih. Boleh, silahkan. Tafadhol. Gini Ustadz, Ramadan itu selalu identik dengan ampunan Ustadz ya. Nah. Tapi di antara kita tuh suka bingung. Bagaimana makna taubat sebenarnya yang Allah dan Rasulnya maksudkan Ustadz? Betul Ustadz. Apalagi nih sebagian orang mengingat dosa masa lalu mungkin terlalu berat untuk diceritakan, hingga terlalu berat untuk nggak pede lah untuk minta ampunan gitu Ustadz ya. Nah ini bagaimana nih kita dapat memahami taubat yang benar di bulan Ramadan ini? Tafadhol. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan tadi, alangkah baiknya kalau kita harus yakini bahwa Ramadan disebut oleh para ulama sebagai syahrut taubah wal maghfirah. Bulan taubat dan bulan ampunan. Hal ini dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha bab." Jika telah datang pada bulan Ramadan, maka pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Para ulama, di antaranya dalam kitab Al-Muntaqa, mengatakan bahwa hadza yadullu ala kathratil ghufran wat tajawuz 'anil dzunub. Ini menunjukkan kepada bulan Ramadan banyak sekali pengampunan dan banyak sekali pemaafan dari dosa-dosa. Oleh karenanya para ulama mengatakan Ramadan syahrut taubah wal maghfirah. Ramadan bulan taubat dan bulan ampunan. Begitu juga dilihat dari sisi yang lain, yaitu suffidati syayatin wa maradatul jin. Dalam hadis yang sama, para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin dibelenggu dengan rantai. Salah satu tafsirannya yang disyarah oleh para ulama adalah hadza yadullu ala qillatil 'asin. Ini menunjukkan kepada sedikitnya orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Karena banyak yang bertobat, banyak yang meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam lanjutan lafaznya, ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari keburukan, maksiat, cukupkan. Engkau sekarang di dalam bulan Ramadan. Ini juga menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah syahrut taubah wal maghfirah. Bulan bertobat dan bulan ampunan.
Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah bahwa, dan juga Imam Ibnu Hibban kalau tidak salah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam berkata, "Man dakhala Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah fa dakhala an-nar." Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya, lalu dijauhkan oleh Allah dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian kata Jibril alaihissalam, "Qul amin." Ucapkan amin, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Ini juga hadis yang menunjukkan bahwa Ramadan bulan taubat, bulan maghfirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakh falam yughfar lahu fadakhala an-nar." Sungguh seseorang hidungnya tersungkur ke tanah, benar-benar merugi. Masuk kepadanya bulan Ramadan, lalu berlalu darinya bulan Ramadan, lalu dia tidak diampuni, maka orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua dalil yang menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah syahru al-taubah wal maghfirah. Belum lagi hadis-hadis yang menunjukkan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang sholat tarawih pada bulan Ramadan, yang beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya telah lalu. Itu semua juga menunjukkan bahwa Ramadan syahrut taubah wal maghfirah, bulan taubat dan bulan ampunan. Dalam dalil yang lain Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Salat 5 waktu antara Jumat kepada Jumat yang lainnya, antara Ramadan dengan Ramadan lainnya, menghapuskan dosa-dosa di antaranya jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, harus diyakini dalam diri seorang muslim bahwa Ramadan syahrul taubah dan syahrul maghfirah, bulan taubat, bulan ampunan. Cuma saya ingin menitik beratkan di sini bahwa jangan sampai tidak diampuni di bulan ampunan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya tidak diampuni dalam bulan Ramadan, rasa-rasanya mau kapan lagi untuk diampuni. Kalau seandainya tidak bertaubat dalam bulan Ramadan dengan segala macam fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan, rasa-rasanya mau kapan lagi dia bertaubat. Bahkan saya pernah dengar Fadilat Syekh Dr. Su'ud Shuraim, imam dan khatib Masjidil Haram terdahulu yang sekarang sudah tidak menjabat, beliau mengatakan tidak ada alasan untuk seseorang tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Saking banyaknya fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk diampuni dalam bulan Ramadan. Nah, itu pendahuluan ya, agar kita semangat untuk menggunakan Ramadan ini sebagai bulan untuk kembali kepada Allah. Cukup, baik yang kecanduan, cukupkan.
Anda sekarang di bulan ampunan, bulan orang sedikit bermaksiat, bulan penghapusan dosa, bulan dimerdekakan dari api neraka. Ayo ikutan. Dan kemudian juga bagi orang-orang yang mulai terperosok ke dalam maksiat, maka cukupkan. Jangan langkahkan kaki lagi untuk bermaksiat karena Anda dalam bulan Ramadan. Termasuk di dalamnya yang banyak maksiat. Maka jangan sampai seseorang putus asa. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau tadi ditanya apa itu taubat yang sebenarnya? Gitu ya pertanyaannya. Betul. Jawabannya adalah para ulama menyebutkan beberapa syarat taubat. Tetapi intinya gini. Taubat itu an-nadam warruju'u ilallah. Taubat itu menyesal atas semua dosa dan kembali kepada Allah. Itu adalah inti dari taubat. Adapun syarat-syarat taubat yang nasuha, kalau orang ingin mempraktekkan taubat dengan sebenar-benarnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian juga Allah berfirman, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Dalam ayat yang lain, dan bertobatlah kalian seluruhnya agar kalian beruntung. Nah, taubat yang mendatangkan keberuntungan, taubat yang sebenarnya ada syaratnya. Yang pertama ikhlas. Ikhlas itu adalah ifradullahi bittaubah. Mengesahkan Allah di dalam taubatnya. Tidak ada motivasi lain kecuali Allah dari taubatnya. Tidak ada niatan lain kecuali Allah dari taubatnya. Harus ikhlas. Bahkan ada penafsiran ikhlas yang menarik dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Alla tatluba ala amalik syahidan ghairallah wala mujazian siwa." Ikhlas adalah kamu tidak mencari seorang yang melihat amalmu kecuali Allah. Dan tidak berharap seorang yang mengganjar atas amalmu selain Allah. Nah, dalam taubat juga begitu. Tidak mencari ada yang melihat dari taubat kita kecuali Allah. Tidak menuntut ada orang yang mengganjar amal taubat kita kecuali Allah. Itu syarat yang pertama. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Hanya untuk Allah dalam menegakkan ketaatan. Dan taubat termasuk daripada ibadah. Kemudian syarat yang kedua adalah menyesal. Menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Sebagaimana hadis at-taubah an-nadam. Kama qala Nabi SAW. Taubat adalah penyesalan. Dia harus menyesal atas perbuatannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia memutuskan untuk tidak melakukan dosa tersebut. Dia memutuskan dosa itu. Syarat yang ketiga. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu ya'lamun. Mereka tidak mengulang dosanya. Makanya syarat yang keempat adalah bertekad untuk tidak mengulang perbuatan dosanya tersebut. Dan syarat yang kelima, ini juga syarat penting. Jangan terlambat taubatnya. Terlambat
Ukurannya kapan? Saat nafas sudah di tenggorokan. Atau saat matahari terbit dari barat. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqabbalu taubatal abdi ma lam yugharir. Allah menerima taubat seorang hamba selama dia tidak nafasnya terengah-engah karena mau habis nafasnya, karena mau meninggal. Dalam riwayat yang lain, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'i syams min maghribiha. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari barat. Berarti hari kiamat. Berarti taubatnya dilakukan saat masih hidup atau saat sebelum kiamat. Nah, itulah taubat yang sebenar-benar taubat. Ya, kalau seandainya ada orang mengatakan taubatnya pelan-pelan dulu Ustaz, gimana? Nah, ini tidak bisa. Karena yang namanya taubat harus tarkul maksiyah. Meninggalkan maksiat yang dia lakukan. Nah, ini ada faedah menarik bahwa orang bertaubat itu mudah sebenarnya karena cuma meninggalkan. Yang sulit itu adalah beramal ibadah, melaksanakan yang diperintah. Karena di situ ada effort, ada usaha untuk dia melakukan amal ibadah tersebut. Tapi kalau dia bertobat hanya sekedar meninggalkan, tarku al-ma'siyah, meninggalkan apa yang dilarang. Jadi ini mungkin motivasi untuk orang yang kecanduan maksiat. Saya pernah mendapati ada orang begini, Ustaz, susah Ustaz meninggalkan maksiat, saya sudah kecanduan. Saya bilang, berdoa kepada Allah dan berusaha meninggalkan. Karena inti taubat itu sebenarnya hanya sekedar meninggalkan. Meninggalkan apa yang dilarang. Dan itu sangat mudah jika diberi petunjuk oleh Allah. Adapun kalau mengerjakan yang diperintah, kita perlu effort, usaha, tenaga, Waktunya juga. kemudian lingkungan teman, kemudian kadang biaya, kadang kekuatan fisik untuk mengerjakan ibadah tersebut. Maka ini muhafiz, ini adalah motivasi bagi yang ingin bertobat. Sebenarnya taubat itu intinya meninggalkan maksiat. Nah, ada satu penasaran Afan dari meninggalkan tersebut Ustaz ya. Okay. Ini Kang, jadi ketika seseorang bertobat dari sebuah maksiat, ternyata di tengah-tengah kembali. Dan apakah pertanyaan itu dosa yang lalu itu masih nyambung atau gimana Ustaz? Baik. Bismillah. Bagus pertanyaannya. Tadi kita katakan salah satu syaratnya adalah alla ya'ud. Al-azmu bi alla ya'ud. Bertekad untuk tidak mengulang. Para ulama menyebutkan bertekad. Adapun kalau terulang, maka tobat lagi. Kenapa demikian? Karena ada hadis begini menarik, hadis riwayat Muslim. Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa bi qaumin yudhnibun hatta yastaghfiru fayatubullah alaihim. Jikalau kalian tidak berdosa, maka niscaya Allah akan wafatkan kalian. Allah akan ganti dengan orang-orang yang berdosa, kemudian mereka berdosa, lalu mereka beristighfar, dan Allah memberikan ampunan. Ya. Jadi bukan syarat taubat yang sebenarnya itu tidak terperosok lagi, enggak. Tetapi syarat taubat yang sebenarnya adalah kapan dia melakukan dosa, bertobatlah. Bahkan ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adznaba 'abdun," jika seorang hamba melakukan sebuah dosa, faya'lam thumma taba alaih, kemudian dia bertobat kepada Allah dan dia mengetahui bahwa tidak ada yang menghapuskan dosanya kecuali Allah. Kemudian dia melakukan dosa lagi. Lalu dia mengetahui bahwa tidak ada yang menghapuskan dosanya kecuali Allah. Lalu dia bertobat. Kemudian dia melakukan dosa lagi. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak."
Buat sesukamu, aku ampuni dosamu. Jadi gini saja, maksiat lalu dia taubat, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Di akhir hadis Allah berfirman, "I'mal ma faqad ghafartu lak." Kerjakan sesuka, aku ampuni dosamu. Ini bukan berarti kita memotivasi orang main-main taubatnya. Enggak. Bukan juga berarti kita memotivasi orang untuk meremehkan Allah. Enggak. Tetapi maksud dari hadis tersebut, selama engkau bertobat, Allah akan mengampuni. Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku melampaui kemurkaanku. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi bagi siapa saja yang melakukan maksiat, kita semualah yang melakukan maksiat, jangan pernah putus asa dari bertobat. Karena subhanallah, syaitan itu sangat licik. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Jadi dia jika tidak bisa mengganggu manusia dari syahwat, dia akan mengganggu manusia dari ketaatan, syubhat. Caranya bagaimana? Dulu saya ganggu dia dengan hal-hal yang syahwat. Melihat film porno, mendengarkan musik, melihat wanita-wanita yang diharamkan, bahkan sampai kepada berzina, minum khamr, berjudi. Oke. Sekarang dia mulai diberi petunjuk oleh Allah dan meniti jalan istiqamah. Nah, jangan dikira ini selesai dari urusan dengan syaitan. Tetapi syaitan akan mengganggunya dari sisi lain, dari ibadahnya. Di antaranya adalah dia merasa kalau seandainya dia melakukan sebuah dosa, seakan-akan dia sudah kafir, seakan-akan saya tidak bermanfaat hijrahnya, taubatnya. Akhirnya putus asa. Dijadikan putus asa ya Ustaz ya. Nah ini adalah permasalahan orang yang sedang bertobat, yaitu kadang dia memutuskan taubat karena merasa sebentar juga nanti kembali lagi. Itu yang kadang akhirnya main-main nih gitu. Putus asa sudah. Iya. Akhirnya putus asa dari taubat. Ini tidak benar. Salah satu yang menahan orang untuk bertobat adalah dia merasa saya pasti akan mengulangi lagi. Maka akhirnya dia nggak usah lah tobat aja. Memang takdirnya begini kali saya gitu. Nah itu. Masya Allah. Jadi artinya taubat itu bukan sekedar ucapan astagfirullah aja Ustaz ya. Iya. Tapi ini adalah momen yang tepat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Pak Erik ya. Iya. Yang tadi dikatakan Ustaz ini apa? Syarat taubat ya. Syarat taubat. Ini momen di bulan puasa ini adalah momen gerbangnya terbuka untuk kita minta ampunan sebesar-besarnya. Jangan sampai berbalik arah lagi. Ya, Masya Allah. Ada perkataan menarik karena dengar perkataan antum tadi. Taubat bukan hanya sekedar istighfar di lisan. Ada perkataan kalau tidak salah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfar. Permintaan maghfirah kita, taubat kita memerlukan taubat kembali. Taubat yang berulang. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kita ini cuma beristighfar di lisan, tetapi tidak benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau taubat kita ini hanya sekedar karena banyak orang, tetapi saat sendirian kembali lagi. Taubat kita ini kadang-kadang hanya di majelis ilmu, di masjid, saat sendirian kembali lagi. Nah ini adalah taubat yang sebenarnya adalah taubat orang-orang yang memang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ustaz, bagaimana tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Ustaz? Tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dari Allah. Kita itu belum ada dalil eksplisit amal ibadah apapun diterima oleh Allah. Saya beri contoh, tanda haji mabrur, nggak ada dalil eksplisit. Tanda orang dapat Lailatul Qadar,
tanda sholat seseorang diterima, tanda bakti orang tuanya, baktinya kepada orang tua diterima. Tidak ada. Dan itu adalah hikmah dalam penciptaan Allah. Salah satu sebabnya adalah agar kita tidak ujub. Coba bayangkan kalau seandainya, oh iya, kamu dapatkan Lailatul Qadar. Beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Niscaya setelah itu dia nggak ibadah. Santai-santai. Dapat jaminan Santai aja gitu ya. Nah, tapi para ulama menyebutkan beberapa keumuman. Yang pertama adalah min alamati qabul amal al-hasanatu ba'da. Termasuk daripada tanda diterimanya amal ibadah adalah beramal setelah amal ibadah tersebut. Apa maksudnya? Istiqamah. Keistiqamahan setelah bertobat itu tanda diterimanya amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Dia mulai meniti jalan istiqamah. Kemudian dia istiqamah, maka tidak ada rasa takut, rasa sedih padanya sama sekali. Kemudian dalil yang lain juga, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah pahala kebaikan tidak ada kecuali kebaikan setelahnya. Apabila dia setelah bertobat kemudian semakin dia dibukakan pintu-pintu kebaikan, itu tanda kebaikan bagi dia. Mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain lagi adalah dia semakin berbuat ihsan di dalam amal salehnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Jadi dia berdedikasi di dalam amal salehnya. Bukan hanya sekedar tunai kewajiban. Tetapi bagaimana amal ibadah yang dia kerjakan benar-benar tuntas, maksimal, berkualitas baik. Nah ini adalah tanda-tanda yang mudah-mudahan itu adalah tanda diterimanya taubat. Tetapi sekali lagi kita berharap taubat kita diterima, kita tidak boleh putus asa, tapi jangan pernah merasa ujub dengan apa yang sudah kita lakukan. Berarti Ustaz, pertobatan itu tadi bukan hanya sekedar perasaan ya, tapi perubahan yang diharapkan justru itu. Nah, iya, jelas itu. Karena bukan hanya sekedar oh saya taubat nih gitu. Tapi harus ada aksi di dalam taubatnya. Saya beri contoh misalkan yang asalnya nggak puasa, ini menjelang puasa ya. Iya. Kemudian dia bertobat. Maka dia kemudian berpuasa. Yang asalnya tidak sholat, kemudian dia bertobat. Maka kemudian dia sholat. Ada aksi yang dilakukan dari taubat tersebut. Tergantung jenis kesalahannya apa. Apakah dia meninggalkan yang diperintah atau melanggar yang dilarang. Kalau meninggalkan yang diperintah berarti dia bertobatnya dia mengerjakan yang diperintah. Kalau melanggar yang dilarang berarti dia bertobatnya dengan cara menjauhi yang dilarang. Itulah taubat. Nah, iya Ustaz. Semoga Allah jaga kita semua dengan taubat kita. Amin. Ya Ustaz. Biasanya Ustaz, setelah seorang bertaubat itu di bulan Ramadan, bagaimana cara agar menjaga agar taubat itu tidak hanya kuat di awal Ramadan, tapi tetap hidup setelah akhir Ramadan Ustaz? Jangankan setelah Ramadan, di akhir Ramadan saja kadang-kadang sudah tidak ada bau taubatnya lagi. Yang jelas seperti ini. Ketaatan, baik itu mengerjakan perintah atau menjauhi larangan, adalah petunjuk dari Allah. Maka tidak ada lain kecuali minta petunjuk dari Allah. Makanya ini rahasia salah satu doa paling banyak Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dalik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, balikkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Wahai yang memaling-malingkan hati,
palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Dan Rasulullah SAW juga sering berdoa, Allahumma hdini wasaddid. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan bimbing aku selalu dalam kebenaran. Beliau juga berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Itu yang pertama. Karena qulubu bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati anak manusia seluruhnya di antara dua dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan sekehendak. Bahkan sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, "Atakhafu alaina wa qad amanna bik?" Wahai Rasulullah, kamu takut kepada kami padahal kami telah beriman kepada engkau. Kenapa banyak sekali doa minta agar ditetapkan hati? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami, simpangkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan ini ada perkara penting. Bagi yang sudah bertobat, jangan pernah aman. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, Al-mu'min jama'a baina ihsanin wa maqafah. Orang beriman itu mengumpulkan antara berusaha selalu berbuat baik dan takut tidak diterima. Wal munafiq jama'a baina isa'ah wa aman. Orang munafik mengumpulkan antara dua hal. Sudah berbuatnya buruk, merasa sok pede aman. Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, seorang mufassir ahli hadits, Imam al-Muhadditsin, beliau mengatakan, "Wallahi inni akhafu an uslabal iman 'indal maut." Demi Allah, aku sangat khawatir dicabut keimanan saat kematian. Enggak ada jaminan. Makanya kita berdoa kepada Allah agar diteguhkan hati. Imam Ahmad rahimahullah dalam kisah yang masyhur, ketika beliau dalam keadaan, kalau di kita koma ya. Kemudian beliau didatangi oleh syaitan. Kemudian kata syaitan, "Futtani." Engkau sudah bebas dariku. Kata Imam, "La, ba'du." Enggak, belum. Sampai ruh ini berpisah jadi jasadnya, baru selesai urusan. Nah, makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, agar setelah Ramadan kita tetap istiqamah, adalah seseorang harus berusaha untuk tetap istiqamah. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami. Apalagi kita ini di zaman yang sangat mudah bermaksiat. Sedikit teman-teman saleh, banyak yang mengajak kepada keburukan. Maka berarti pada saat itu harus usahanya lebih kuat lagi. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan mudahkan, berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Saya sering mengatakan begini, bahwa sebesar usaha seseorang untuk taat, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat ihsan. Maka harus berusaha. Yang ketiga, yang terakhir, harus takut su'ul khatimah. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu yang membuat seseorang akhirnya dia dengan sungguh-sungguh. Tobatnya bukan tobat sambal. Tobat sambal itu gimana? Habis makan kepedesan, hilang lagi nanti makan lagi. Ketagihan lagi. Nah, Masya Allah, Ustaz. Jadi intinya kita, Kang, jangan lengah tadi ya. Ketika udah bertobat, kata Ustaz, jangan lengah, jangan merasa aman gitu Ustaz ya. Iya. Dan juga jangan menunda tobat kita, Ustaz. Tobat, Ya. betul. Ustaz, ada pertanyaan yang penasaran nih bagi kita, kan minta nasihat di bulan Ramadan ini ya Ustaz, untuk pemirsa tentunya dan kita semua. Bagaimana jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi seseorang, Ustaz? Apa pesan Ustaz yang ingin disampaikan agar
benar-benar ini menjadi titik balik yang serius gitu Ustaz. Baik, bismillah. Apabila Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka semestinya dia harus gunakan sebaik-baiknya untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan sebanyak-banyaknya. Dan subhanallah, ada hadis sahih dari sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah. Ya, ada 2 orang masuk Islam. Yang satu semangat beribadah sampai ikut jihad, mati syahid di medan pertempuran. Yang satu tidak ikut berjihad, tapi dia hidup masih 1 tahun lagi setelah yang pertama meninggal. Kemudian Talha bin Ubaidillah melihat orang ini di dalam mimpi. Yang satu, nomor 2 lebih dahulu diizinkan masuk surga. Nomor 1 baru setelahnya. Lalu ditanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, min ayyi syai'in ta'jabun. Kenapa kalian heran? Alaysa adraka ba'dahu Ramadan? Bukankah orang ini mendapati Ramadan 1 tahun lagi dari yang mati syahid ini? Kata para sahabat, iya. Bukankah dia sudah sholat lagi 1 tahun setelah orang ini meninggal? Iya. Maka kata Rasulullah SAW, fama bainahuma ab'adu minal sama'i wal ard. Maka jarak antara orang yang mendapati Ramadan setahun lagi tadi itu seperti antara langit dan bumi di dalam surga. Bagi siapa saja, saya pesan untuk diri pribadi sebelum kaum muslimin dimanapun berada, bagi siapa saja yang mendapati Ramadan tahun ini, mungkin ini adalah Ramadan terakhir. Jadikan Ramadan terakhir ini sebagai bekal terindah untuk kelak berhadapan dengan Allah, berdiri di hadapan Allah, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amin. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang indah sekali nih Kang ya. Mencerahkan sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sahabat Roja. Ya, Masya Allah. Taib, ada sebuah pesan Kang sebentar ya. Apa itu Ustaz? Ini bukan sebuah menunda-nunda perubahan sahabat Roja, tapi ini sebuah penyelamatan diri sebelum waktu kita habis. Gunakan, manfaatkan sebagaimana yang tadi telah kita dengar bersama, nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Gitu kan. Masya Allah. Baik, Ustaz. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Meluruskan niat, menghidupkan hati. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka.